Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiato Setiawan, absen 1. Nama saya Muhammad Aulia Huwaizak Effendi, absen 17. Kami dari kelas 11 MIPA C SMA Negeri 1 Pamekasan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah penelitian yang dikemas dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 C SMA Negeri 1 Pamekasan. Dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah ini, kami tidak bekerja sendirian. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ismail Madani SPD selaku guru pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, baik yang bersifat teori maupun praktek. hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah saat ini kita hidup di zaman modernisasi yang membuat manusia sangat tergantung pada teknologi. Dari anak muda hingga orang tua pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Kecanggihan teknologi ini merupakan hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Revolusi komunikasi dan informasi yang melanda dunia membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi ini pada gilirannya akan berakibat atau berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini membuat segala sesuatu dapat diselesaikan secara cepat dan praktis. Tak jarang kalau sekarang ini banyak orang yang memiliki lebih dari satu handphone. Saat ini penggunaan handphone tidak hanya di kalangan pekerja, tetapi hampir semua kalangan menggunakan handphone dalam kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya, terutama untuk kalangan pelajar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian yang pertama yaitu bagaimana pengaruh handphone terhadap siswa kelas 11 C SMA Negeri 1 Pamekasan. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dapat diambil siswa untuk menghindari ketergantungan pada handphone tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh handphone terhadap siswa kelas 11 C SMA Negeri 1 Pamekasan. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tindakan yang dapat diambil siswa untuk menghindari ketergantungan pada handphone tersebut. Dalam pembahasan kali ini memuat beberapa variabel. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi sendiri memiliki pengertian yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Menurut Naisbitt pada tahun 2002 mengutip, pengertian dari teknologi sendiri yaitu Random House Dictionary yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan juga objek serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Menurut Miarso pada tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu. Menurut Saliman dan Sudarsono tahun 1993 mengatakan bahwa teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pembangunan dan juga industri. Terdiri dari fungsi dan manfaat teknologi sendiri. Manfaat teknologi sendiri yaitu membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitar. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan menjadi lebih cepat, memudahkan pekerjaan,
Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Sedangkan pengaruh negatifnya seperti hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Yang ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Yang kedua adalah handphone. Pengertian handphone dikutip dari Wikipedia, telepon genggam atau telepon seluler yang disingkat ponsel atau handphone yang disingkat HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Fungsi dan fitur handphone, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau short message service yang disingkat SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga atau 3G dengan menambahkan jasa videophone sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Yang ketiga adalah prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar menurut Winkel, prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Surya Brata bahwa secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Mulung, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamekasan, yaitu dengan target penelitian siswa kelas 11C SMA Negeri 1 Pamekasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, metode pengumpulannya menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Teknik analisis data, menurut Lexi J. Mulung, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, terdapat kurang lebih 7 pertanyaan wawancara. Pertanyaan pertama, berapakah kapasitas bermain handphone Anda selama sehari? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda lebih suka bermain handphone daripada belajar? Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda suka membaca buku pelajaran? Pertanyaan yang keempat, apakah prestasi Anda menurun saat bermain handphone terus? Pertanyaan yang kelima, apakah saat pembelajaran di sekolah Anda bermain handphone? Pertanyaan yang keenam, apakah Anda bisa membagi waktu antara bermain HP dan belajar? Dan pertanyaan yang ketujuh, apa yang biasa Anda lakukan untuk mengatasi kecanduan bermain handphone? Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap 7 siswa kelas 11C SMA Negeri 1 Pamekasan, menyatakan bahwa 4 dari 7 yang menjawab pertanyaan nomor 1 menyatakan jika kapasitas bermain handphone mereka dalam sehari bisa sampai 12 jam bahkan lebih. Dengan jawaban tersebut membuktikan bahwa lebih banyak siswa yang bermain handphone dengan kapasitas waktu yang lama. Dengan kapasitas waktu bermain handphone yang lama bisa membuat siswa tidak suka belajar.
Sama seperti pertanyaan nomor 2, di mana 6 dari 7 siswa menyatakan bahwa lebih suka bermain handphone daripada belajar. Dengan demikian, dapat membuktikan bahwa siswa lebih suka bermain handphone daripada belajar. Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 3. Diketahui bahwa 6 dari 7 siswa tidak suka membaca buku pelajaran. Tetapi, siswa 6 hanya suka baca buku pelajaran ketika situasi dan suasana hati sedang bagus. Dengan ini, beberapa siswa lebih suka bermain handphone daripada membaca buku pelajaran. Padahal, bermain handphone dapat membuat rasa malas meningkat dan mengurangi aktivitas belajar. Sehingga dapat menyebabkan prestasi belajar siswa menurun. Seperti halnya dengan pertanyaan nomor 4, yang dimana 4 dari 7 siswa mengaku jika mereka mengalami penurunan prestasi. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apakah mereka pernah bermain handphone ketika pembelajaran di sekolah? Dan ternyata 4 dari 7 siswa mengatakan bahwa mereka jarang bermain handphone saat pelajaran berlangsung, kecuali saat disuruh untuk membuka HP. Namun tidak dipungkiri jika ketujuh siswa tersebut pernah bermain handphone saat jam pelajaran berlangsung. Berdasarkan dari pertanyaan kedua, hal ini bisa membuat siswa lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain handphone daripada belajar. Dan dilihat dari pertanyaan kelima, masih sering ditemui siswa yang menggunakan handphone saat pelajaran berlangsung. Dengan handphone, siswa juga dapat menyontek saat ujian sekolah dengan mengirim pesan lewat handphone tersebut, sehingga hal ini akan mengurangi minat siswa dalam belajar. Dengan ini, siswa akan kecanduan bermain handphone daripada belajar, sehingga ini dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil angket penelitian di atas menyatakan bahwa 3 dari 7 siswa menjawab bahwa mereka belum bisa membagi waktu antara belajar dan bermain handphone untuk nomor 6. Yaitu tentang membagi waktu antara bermain handphone dan belajar. Lalu di pertanyaan nomor 7, yaitu tentang bagaimana mereka mengatasi kecanduan bermain handphone, ternyata 6 dari 7 siswa tersebut menjawab melakukan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siswa bisa membagi waktu, namun mereka masih belum terbiasa untuk hal itu. Padahal jika siswa dapat membagi waktunya dan dapat mengatur kapan harus bermain handphone dan belajar, dapat lebih memaksimalkan dan meningkatkan prestasi belajarnya. Berdasarkan pembahasan tadi, hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa handphone memiliki pengaruh yang besar bagi siswa kelas 11C di SMA Negeri 1 Pamekasan. Handphone dapat memiliki dampak yang positif serta negatif pada prestasi belajar siswa. Dampak positifnya yaitu siswa dapat menggunakan handphone untuk mengakses internet dan bisa mencari informasi apa saja dengan mudah. Manfaat lainnya yaitu handphone memiliki banyak fitur hiburan yang dapat menghibur siswa ketika jenuh dalam belajar seperti musik, game, atau lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu siswa akan lebih mudah suka bermain handphone daripada belajar. Juga kemudahan siswa untuk bisa memperoleh info apa saja bisa membuat siswa terlena oleh dunia maya. Hal ini yang dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Mengatur waktu antara belajar dan bermain merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, karena dengan itu siswa akan fokus belajar saat waktunya belajar dan bermain saat waktunya bermain. Cara lain yaitu perbanyak bersosialisasi dengan orang-orang atau dengan siswa lainnya dengan aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS, Dewan Ambalan, dan ROHIS ataupun organisasi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah saran. Karya tulis ilmiah ini mengakui sejumlah kekurangan terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam di beberapa unit analisis. Peneliti akan membuat rekomendasi atas analisis hasil. Berikut beberapa saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini. Disarankan perlu penelitian lebih lanjut agar dapat mengkaji pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa, seperti halnya melakukan pengamatan saat di sekolah maupun di rumah dengan bantuan orang tua siswa. Karena bagi para siswa, handphone ini membawa hal positif dan negatif. Namun, kebanyakan dari para siswa tidak bisa menggunakan handphone sebagaimana perlunya. Oleh karena itu, diharapkan siswa harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain handphone. Sekian presentasi penelitian dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.